Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-134. Pertanyaannya, apa hukum yang keenam? Jawabannya, hukum yang keenam ialah jangan membunuh. Ditulis pada Keluaran pasal 20 ayat 13. Artinya setiap orang tidak boleh membunuh sesama manusia, apapun alasannya dan dengan cara apapun. Juga artinya tidak boleh melakukan bunuh diri. Dalam sejarah keberadaan manusia di bumi ini, terjadi pembunuhan pertama. Kain membunuh Habel, kakak membunuh adik. Alasan pembunuhannya ialah karena ibadahnya, persembahannya kepada Tuhan Allah tidak diterima Allah. Sehingga Kain iri hati dan akhirnya ia mengambil satu tindakan membunuh Habel. Keadaan itu dapat terjadi juga di dalam konteks saat ini, di mana karena gara-gara beragama, entah agama A atau B atau C dan agama manapun, karena perbedaan, karena penerimaan dan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan, bisa saja terjadi saling membunuh atau terjadi pembunuhan. Hukum yang dijatuhkan atas orang yang membunuh adalah hukuman mati. Tetap kematian menjadi kematian berikutnya. Mengapa pembunuhan dilarang Tuhan? Pertama, karena memang setiap orang itu ciptaan Allah yang diberikan hidup dan kehidupan yang asalnya dari Tuhan Allah. Jadi setiap orang hidup bukan dari dirinya sendiri, dan kehidupannya bersumber dari Tuhan Allah, yang bahkan keseharian hidupnya bersumber dari karya Allah di bumi, di dalam kehidupannya sehari-hari, mengerjakan segala aktivitasnya dari bumi. Semua milik Allah, dari Allah, sumber hidup dari Allah. Sehingga tidak boleh seorang pun membunuh seorang yang lain dengan alasan apapun. Yang kedua, setiap orang yang melakukan pembunuhan atau terjadi pembunuhan itu berarti merusak rancangan Tuhan Allah atas diri orang yang dibunuh dan atas dirinya yang membunuh. Jadi pembunuhan bukan hanya kejahatan yang melawan Tuhan Allah, tetapi juga kejahatan yang merusak masa depan umat manusia, merusak tatanan kehidupan diri dan komunitas. Yang ketiga, mengapa membunuh itu adalah kejahatan? Karena tiap-tiap orang punya hak untuk hidup, dan kehidupan itu bukan diberikan oleh siapapun manusia atau berdasarkan kemampuan keberadaan manusia. Hak hidup itu yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus diberikan, yang harus dipelihara, yang harus dijaga. Yang keempat, mengapa seseorang tidak boleh membunuh atau bunuh diri atau melakukan tindakan pembunuhan seperti aborsi? Karena membunuh itu merupakan kejahatan yang luar biasa, yang bukan hanya jahat kepada Tuhan dan sesama dan diri sendiri, tetapi tidak adanya rasa belas kasihan, tidak adanya keadilan dan kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai diri dan sesama. Karena itu perintah Tuhan Allah untuk tidak membunuh merupakan perintah yang hakiki bagi manusia dimanapun dan kapanpun. Karena itu tindakan menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan yang harus dihukum dengan sungguh-sungguh tanpa ada satu kemungkinan untuk dibebaskan dari penghukuman. Lalu bagaimana dengan perang, di mana antar pihak yang berperang, baik sengaja maupun tidak sengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan, antar pihak yang berperang akan terjadi tembak-menembak, bahkan membunuh satu dengan yang lain dengan senjata yang tersedia yang ada di antara dua belah pihak atau beberapa pihak. Bukankah itu membuktikan adanya pembunuhan? Di dalam keadaan manusia yang sudah berdosa dan kondisi dunia yang dicemari oleh kejahatan, dan begitu banyaknya orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Allah yang benar, maka peperangan tidak dapat dihindari. Suatu realitas sejarah umat manusia, baik
untuk mempertahankan diri maupun untuk menguasai wilayah atau orang lain, maka terjadi peperangan. Dan peperangan itu pasti ujung-ujungnya adalah kematian. Dan tentu yang mengalami kematian tidak mengerti kelanjutan hidupnya mau kemana dan bagaimana. Karena sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi pada peperangan berikutnya. Sementara yang menang perang merasa bahwa ia melakukan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diharapkan, menang dalam peperangan. Namun kita harus menyadari bahwa peperangan merupakan bukti manusia melakukan kejahatan pembunuhan. Siapapun yang memulai dan yang meneruskan peperangan adalah mereka yang melakukan kejahatan dan bukti manusia sudah berdosa. Itulah sebabnya tidak ada jalan lain selain menghentikan peperangan. Bukan hanya mengadakan pendamaian dari pihak-pihak yang berperang, tetapi menghentikan secara total. Kapan peperangan betul-betul akan berhenti di dalam sejarah umat manusia? Nanti, pada suatu hari kelak, pada waktu Tuhan datang kembali, semua deru perang dan peperangan, baik peperangan pribadi, komunitas, kelompok, bangsa melawan bangsa, akan berhenti pada waktu Tuhan datang kembali untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman kekal bagi yang jahat dan kebebasan hidup yang kekal bagi yang diperkenannya. Kiranya kita diberikan perintah untuk melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, yaitu mengasihi sesama manusia, mengasihi musuh-musuh yang mungkin membenci diri kita, dan menolong, memberkati, serta membawa shalom dimanapun, dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita untuk mengatakan tidak terhadap segala usaha dan upaya terjadinya pembunuhan, dan menuntun dan mengarahkan kita untuk menghadirkan shalom bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.